Baik, kita mulai aja. Ini belum lengkap ya, yang hadir cuma berapa orang ini. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa, Pak. Saya, ini soalnya nggak biasanya nih. Biasanya di rumah. Kita dari kantor cuman apa? Nggak tahu biasanya laptop di sebelah ini. Komputer ini bisa nih, tapi kok kurangnya. Kalau pakai komputer lain, kadang untuk menjelasinnya nggak enak programnya di sini ya. Jadi saya nggak bawa dari rumah ininya, headsetnya nih. Oke, nggak apa-apa, yang penting suara saya bisa didengar ya. Jadi kita mulai aja, nanti kalau ada yang datang menyusul nggak masalah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, serta salam sehat. Nah, ini problemnya kalau saya pakai ini di telinga, kadang telinga saya sakit ya. Mana ya? Kalau saya pakai ini telinga saya sering sakit. Tapi yang penting suara saya bisa didengar ya. Halo? Bisa, Pak. Iya, cuma saya nggak terlalu bisa interaktif jadinya. Mana caranya? Nggak bisa ya. Ini saya lupa bawain juga liternya untuk ke mikrofon. Oke, nggak apa-apa deh. Cuman kalau nanti telinga saya sakit, saya copot aja. Cuman saya nggak tahu Anda dengerin apa enggak ini jadinya. Ya oke lah, ini hari ini kita melanjutkan yang pertemuan terakhir. Jadi yang terakhir kan kita belajar tentang agen cerdas ya, intelligent agent. Nah harusnya sekarang di pemrograman agentnya, pemrograman intelligent agent ya. Saya harap Anda sudah mencoba semua. Jadi di pertemuan pertama kan saya sudah minta Anda menginstal Python Jupyter Notebook-nya supaya Anda bisa praktek langsung. Kemudian contoh codingnya juga sudah ada di internet, pelengkap dari buku yang kemarin kita pakai ya, yang Artificial Intelligence Modern Approach. Nah di situ di presentasi saya yang terakhir juga sudah ada linknya, Anda tinggal download ya contohnya. Wah ya ini jadi agak pusing, tapi nggak apa-apa. Coba saya ini dulu, coba saya tampilkan. Soalnya kalau pakai headset begini ini ada anunya, ini ada magnetnya ya. Ini coba saya lanjutin saja, nanti saya nggak tahu kalau misalnya nggak interaktif, kalau ini saya copot, saya nggak tahu Anda lagi dengerin nggak. Ini yang di slide saya yang ini, yang terakhir ini kan ada alamat yang bisa Anda ya di sini ya. Nah ini. Jadi ya waktu yang pertemuan sebelumnya yang ini ya. Di sini sudah ada link untuk ngambil buku slide PPT-nya, tapi dalam bentuk PDF mungkin ya. Punyanya yang nulis ini dari kampus Berkeley, AIMA, ininya ya, di alamat ini, folder AIMA ini, CS Berkeley ini, Anda bisa arahkan ke situ. Ini bisa Anda arahkan ke situ. Pada intinya Anda tinggal download saja, jadi nanti waktu kita mencoba pemrograman yang pertama ini, yaitu agen cerdas ini, Anda bisa memanfaatkan script yang sudah ada dulu untuk belajar. Nanti bisa Anda modifikasi, jadi belajarnya bisa dari yang ada ini, nanti Anda kembangkan. Atau juga Anda bisa langsung kalau ingin mencoba coding yang lain, cari contoh-contoh yang lain juga di internet banyak saya kira ya. Cuman yang sesuai dengan
buku ini kan di sini ya. Ini, jadi Anda tinggal download di sini, ada alamat linknya. Kemudian taruh di folder kerja, jalankan seperti biasanya. Nanti Anda cari nama programnya agent ya. Anda cari programnya agent. Nah ini teori konsep agent yang penting yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu pada intinya ada di sini ya. Ini ya. Jadi konsep agent kan seperti ini. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ibaratnya mungkin bisa seperti human, seperti kita manusia ini. Manusia ini berada di lingkungan. Lingkungannya itu adalah environment-nya. Kemudian dengan lingkungan ini kita dengan sensor tubuh kita, panca indera berarti ya. Ada mata, ada hidung ya. Dan semuanya alat peraba, perasa ya. Ini adalah sebagai sensornya ya. Kemudian satu lagi kan selain lingkungan, kemudian apa? Sensor adalah aktuator ya. Nah aktuator berarti lawan dari yang tadi. Kalau tadi bisa nerima menggunakan mata, telinga dan sebagainya, maka untuk bergerak, nah ini Anda butuh aktuator untuk memegang sesuatu, butuh tangan, untuk berjalan butuh kaki. Nah, ini adalah aktuatornya ya. Nah, kemudian untuk mengukurnya, Anda bisa menggunakan PIS ya. Mana kemarin ada ini performance measure ya. Nanti berdasarkan yang ada dari environment, aktuator dan sensor ya. Nah, ini yang penting dari konsep agent. Jadi Anda bisa memanfaatkan atau dari konsep ini bisa Anda kembangkan untuk kasus-kasus yang mirip ya. Ini kalau kita manusia, nanti wujud yang di dunia industri misalnya, ada robot ya. Ada robot, nah robot ini juga mirip manusia ya. Ada sensornya, bisa kamera, bisa sensor jarak, ultrasonik, dan sebagainya ya. Kemudian lingkungannya ya, di mana robot itu berada, dia ada objek apa yang mau dia kenali, atau mungkin sekedar mau dilewati dengan cara menghindar ya dan sebagainya, itu lingkungannya. Kemudian aktuatornya adalah ya bisa lengan kaki dan tangan yang dia gunakan untuk bergerak ya. Termasuk yang sudah saya contohkan kan di robot atau di vacuum cleaner ini ya. Vacuum cleaner berarti lingkungannya berupa debu dan sebagainya ini. Kemudian nanti kemampuan dia dari sensor, sensornya berupa sensor debu. Jadi untuk mengetahui banyak sedikitnya debu. Kemudian aksinya dia bisa bergerak kanan, kiri, mengisap, berhenti, dan lain-lain. Ya. Nah ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah sekarang kita langsung ke contoh codingnya ya. Jadi di contoh codingnya adalah Anda pakai yang ini dan Anda jalankan di Python GPT Notebook ya. Oke, jadi sekarang saya kira Anda tinggal melanjutkan codingnya saja ya. Nanti mungkin selanjutnya Anda bisa coba sendiri sebenarnya. Kalau ini misalnya nggak jalan di tempat saya ini. Ini karena saya nggak tahu ini nggak seperti biasanya sih. Nah ini kalau Anda jalankan di pertemuan sebelumnya kan sudah saya minta Anda kalau dia butuh apa namanya, dia butuh library, dia akan harus Anda install dulu kan. Jadi ini mulai step-step seperti ini. Kalau dia manggil begini kan dia manggil bisa library, bisa class, bisa modul ya. Ini agent. Kalau seperti ini, kalau misalnya dia tidak built-in function bawaannya Python, berarti apa? Berarti yang bikin program ini harus nyiapkan. Nah ini sepertinya seperti itu, jadi Anda tinggal lihat di folder kerja Anda. Di folder kerjanya bisa Anda lihat di tempat tadi. Di mana tadi tempatnya? Nah, di sini ya. Nah, di sini kan coding tadi yang IPYNB ada di sini. Anda lihat di foldernya itu kalau belakangnya IPYNB berarti itu yang dijalankan di Jupyter Notebook. Nah, sedangkan tadi dia manggil apa? Nah, dia manggil agent. Nah, agent ini harus ada di sini. Nah, di sini agentnya ada dalam bentuk PY. Nah, ini Anda bisa cek juga
Nah, skripnya ini cara belajarnya seperti itu. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ternyata di sini dia juga memanggil banyak library lagi yang lain ya. Bisa kelas, bisa modul dan sebagainya. Jadi ini Anda manggil satu library, library itu memanggil yang lain ya. Kita manggil kelas, bisa manggil kelas yang lain. Nah, di sini juga masih banyak kelas-kelas yang lain. Nah, di dalam kelas ini bisa isinya function-function yang seperti ini. Nah, itu pelan-pelan aja belajarnya. Nanti Anda coba pelajari untuk mengerti alur kerjanya ya. Oke, ini ya, enak sekali telinga saya. Ya, oke, ini kita jalankan saja. Jadi ini tidak boleh error. Jadi cirinya kalau lagi dijalankan dia akan berbentuk star ini, bintang. Kalau tidak ada error akan keluar angka ya. Coba di tempat Anda juga silakan dijalankan. Kalau di tempat Anda ada error, coba diselesaikan dulu errornya ya. Misalnya ada modul apa yang harus diinstal. Nah ini seperti ini, berarti ada modul yang harus diinstal ya. Oh ini AIMA Data Orange CSV. Nah, ini ada yang seperti ini nih kemarin kita jalaninya di mana. Jadi Anda lihat dulu ada errornya apa. Kalau seperti ini berarti dia filenya tidak ada. Ini berarti jangan-jangan ini bukan program yang kita ambil. Ini sebentar, posisinya dicek lagi ya. Kita ada yang nggak lengkap mungkin. AIMA, Python, kemudian agent ya. KCP, AIMA, Python, agent. Nah ini Anda silakan dilihat dulu. Di tempat Anda harusnya jalan ya. Kita kemarin jalan cuman yang ini kenapa error ini saya khawatirnya ada file yang hilang ya. Ini sebentar ini masih agak jalan-jalan kok printnya agak lama ya. Ini mungkin sambil nunggu itu Anda boleh bertanya yang kemarin barangkali ada yang sudah berhasil dari yang coding itu, ada yang sudah sampai keluar gambar blind dog ya. Blind dog itu anjing buta ya, yang dijalankan di sana. Nah, tapi kok tidak muncul-muncul. Ini codingnya agak lambat. Ini komputernya agak lambat. Enggak seperti biasanya ya. Nah, ini judulnya kan sudah seperti ini. Ini tinggal kita run. Nah, ini yang kemarin sudah keluar. Jadi harusnya di tempat Anda juga seperti ini. Jadi kalau di run ini harusnya keluar angkanya dan tidak error. Ini coba kalau kita run lagi misalnya error berarti ada file yang hilang. Agak lambat ya. Nah ini ya, ini sudah tidak error. Jadi ini harusnya tadi kalau lagi proses dia startnya kalau sudah jadi angka ini berarti dia tidak ada error ya. Ini sudah tidak ada error, kemudian Anda bisa lanjutkan di yang lain. Nah di sini Psos agent dengan input argument agent. Nah Psos ini apa? Nah, ini Psos ini ada caranya sama. Ini kalau dia tidak dalam bentuk function, di sini kan berarti tidak ada dikenalin dulu. Anda juga boleh nyari info ini di internet ya. Psos ini seperti apa. Jadi ini biasanya untuk menampilkan kelas atau function lain di dalam Python ya. Jadi Anda boleh cek di, nah ini cuman saya bekerja dengan 2 browser karena di kampus menggunakan proxy. Ini ya di kampus pakai proxy, saya harus jalan-jalan ke sini ya. Nggak apa lah ya. Ya Anda bisa nyari di Google dengan kata kunci Psos ini ya.
Nah, di sini tidak akan kelihatan. Di source in Python. Nah, di punyanya Aimo sini ya. Nah, jadi di sini sudah kelihatan sebenarnya. Di sini dijelaskan dari AIMA yang kita pelajari sekarang ya. Ini dari dev file source, ini function, isinya apa? Print the source code in the given function ya. Ada penjelasannya di sini. Cuman agak lambat ya. Nah, jadi dia adalah untuk menampilkan function di dalam apa? Nah, ini ya. Jadi untuk yang Vsauce itu di sini. Jadi ada apa namanya? Ada fungsi di Python diawali dengan def, tapi ini lucunya fungsi dalamnya juga fungsi ya. Ya kalau ditampilkan seperti ini. Nah, ini dalamnya. Oke, jadi Anda bisa lanjutkan lagi ke yang tadi codingnya di browser yang berbeda. Ini jadi ini kalau Anda run, kalau Anda run maka isinya adalah kelas ini ya. Anda bisa ngisi tahu dalamnya. Oke, seperti itu, nggak ada masalah. Jadi yang ini juga. Cuma tadi yang atas Vsauce untuk agent, maksudnya Anda supaya tahu fungsi agentnya seperti apa. Nah, ini agentnya dia dalam bentuk kelas ya. Ini agent. Ini kemudian yang kedua Vsauce untuk environment. Nah, ciri dari intelligent agent kan selain agentnya itu ada environment-nya ya. Nah, di sini Anda bisa cek juga. Nah, harusnya tidak ada error. Dan isinya juga sama, function atau kelas ya. Ini isinya ya. Jadi kelas environment ini dalamnya function-function. Ini ada function seperti ini, function percept. Nah, ini dan ciri khas dari intelligent agent adalah percept dari lingkungan. Oke, itu untuk Vsauce Anda lanjutkan lagi terus sampai selesai ya. Jadi lah ini yang kita mau pelajari adalah yang blind doc ini. Blind doc ini nanti sebagai agentnya ya. Kelasnya adalah blind doc. Nah, ini kita run tidak ada error. Kemudian kita bisa tampilkan doc live-nya seperti apa. Nah, ini sudah true. Ya, tidak. Ini munculnya harusnya ada muncul gambar anjing ya. Ini kenapa tidak keluar ini? Nggak mau dia ya. Ini ada apa nih? Ini, oh karena ini harus connect internet. Nah, sementara saya ngerannya ini tidak connect internet ya. Ini kalau di tempat Anda harusnya muncul ya. Ini anjingnya ini karena dia harus connect ke internet ini. Ini jadi dia ngambilnya di alamat ini. Jadi kalau alamat ini kan saya pakai dua browser ini masalahnya. Jadi kalau saya run di sini, nah ini harusnya di tempat Anda muncul seperti ini ya. Harus muncul blind doc-nya ini. Ini kan saya pakai dua browser ini. Yang satunya pakai ini apa ini Chrome, yang satunya tadi untuk ngajar saya pakai yang proxy di kampus ya. Nah ini jadi ini harusnya muncul seperti itu gambarnya. Jadi ini cara ngambil gambar itu pakai alamat saja. Kemudian, nah ini yang penting lagi ada kelas food makanan. Jadi kan kalau agent itu apa yang mau di indra ya, yang mau disensor. Kan sensornya bisa hidungnya, bisa mencium makanan salah satunya ya. Nah, ini bisa Anda run juga kelas makanannya. Oke, tidak ada error. Termasuk blind doc ini bisa sekarang punya kemampuan tidak hanya blind doc yang di atas. Blind doc yang di atas dia hanya bisa makan dan minum. Nah, sedangkan di sini dikembangkan lagi blind doc-nya dia bisa bergerak turun juga ya. Selain makan minum. Ini ada run. Jadi blind doc ini adalah agentnya ya. Dia bisa naik, bisa turun, bisa makan, bisa minum.
Teruskan lagi, nah di sini ya kemampuannya bisa makan, minum dari actionnya ya. Persepnya bisa mencium bau makanan, mencium bau minuman atau merasakan ada minuman di situ. Feel nothing berarti kalau nggak ada apa-apa dia turun saja ya. Kan dia nyari makanan, nyari minuman di taman ceritanya ya. Kalau nggak ditemukan, berarti dia nggak menemukan makanan, nggak menemukan minuman, ya dia lanjutin turun. Jadi actionnya, aktuator dari robot blind dog-nya ya. Nah ini cara mempersepnya bisa pakai function yang ini ya, di run sekalian, tidak ada error. Nah sekarang kita butuh part-nya, nah, ini adalah untuk memvisualisasikan pergerakan dari robotnya ya. Di taman ini Anda bisa jalankan nanti blind dog-nya sesuai program tadi, dia bisa bisa nyari makanan, minuman ya. Anda run saja. Nah ini hasilnya. Jadi blind dog akan decided to move down at location 1. Pertama dia akan turun ke lokasi 1. Kemudian dia turun lagi ke lokasi 2 dan terusnya sampai di lokasi 5. Dia baru menemukan apa? Ini ya. Dog food-nya ya, menemukan makanannya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini Anda bisa run terus, jadi Anda bisa run tinggal part run 5-nya ini, maka dia akan lanjutkan lagi ke lokasi selanjutnya. Tadi kan selain ada makanan di lokasi 5, ada minuman di lokasi 7. Ini kan? Maka dia akan lanjutkan lagi, turun, dan di lokasi 7 dia dapat minuman. Ya. Nah, ini contoh dari agentnya ya. Kira-kira seperti itu, jadi Anda bikin program sederhana ini, pakai contoh ini untuk mencari posisi makanan dan minuman yang ada di taman. Karena dia nggak tahu, dia turun dulu, kemudian sampai ditemukan. Ya. Nah, termasuk ini kalau Anda lanjutin lagi sampai ketemu minuman, ada di lokasi 15 ya. Tadi posisinya bisa dimulai dari 10, ini run-nya tadi 5, ini 5 sampai 7, kemudian ini dilanjutkan sampai ketemu water di 15. Oke, ini tidak ada error, di tempat Anda juga seharusnya tidak ada error. Nah, kalau posisi seperti ini tidak ada visualisasinya, jadi Anda tidak bisa membayangkan. Nah, yang selanjutnya ini bisa dibuat agent environment-nya itu dalam 2 dimensi ya. Environment agent-nya dalam 2 dimensi. Nah, ini bisa dijalankan saja kelas untuk 2 dimensinya ini. Nah, ini tidak ada error ya. Ya, Anda bisa lanjutkan. Nah, sekarang visualisasinya di park ini, di taman ini. Nanti Anda posisi dia di mana, ada koordinat masing-masing. Di mana ada water, di mana ada food. Nah, maka blind dot-nya akan berjalan sesuai programnya ya. Nah, kita bisa run. Nah, nanti di sini akan kelihatan. Nah, ini blind dot-nya jalan, dia ketemu makanan akan dimakan. Nggak ada, turun lagi, ketemu minuman akan diminum. Ya, gitu ya. Turun lagi terus sampai lokasi dia nemukan minuman lagi, akan diminum, sudah selesai habis ya. Nah, kira-kira seperti itu, ini contoh program blind dog menemukan makanan dan minuman ya. Dan saya kira di tempat Anda juga harusnya jalan ya. Nah, sekarang untuk yang lebih extend lagi, untuk environment-nya dibuat lebih energik, blind dog-nya ya. Environment-nya tetap berupa ini, park ini, berupa taman. Kemudian anjingnya ini dibuat lebih energik. Jadi dia tidak hanya move down, turun dan eat sama drink ya, makan minum saja. Nah, tapi dia juga bisa ini ya, bergerak ke kiri dan ke kanan, turn left, turn right ya, sini ya. Selain eat dan drink seperti semula, dia juga bisa kiri kanan ya. Nah, maka kita bikin coding untuk pergerakannya, untuk energetic blind dog-nya seperti ini. Bisa pakai random. Nah, ini bisa dijalankan. Nah, Anda bisa tetap ini menggunakan part 2 dimensi, tapi yang lebih nanti dengan posisi yang lebih variasi. Nah, visualisasinya di sini ya.
Anda bisa jalankan yang ini dengan warna-warna yang ini. Nah, sudah ini pada posisinya Anda bisa lihat jadi robot blind dog-nya bisa berjalan bergerak ini dengan koordinat 01, kemudian rightward, dia turn right, turn left ke lokasi untuk nyari makanannya ya, atau minuman. Ini jadi dia bisa turn left, turn right, dan seterusnya sampai harusnya bisa dimakan semua di mana minuman dan ini. Nah, tinggal Anda butuh berapa step untuk menyelesaikannya. Seperti itu, jadi gini kalau Anda run lagi, dia akan punya berbagai variasi. Nah, ini blind dog-nya ketemu makan minuman diminum, dia akan nyari, ya, kemudian ke kanan, bisa ke kanan, ketemu makanan dimakan. Nah, seterusnya ya. Nah, seperti itu, jadi dia untuk mencari makanan dan minuman. Nah, yang terakhir ini selain dia yang tadi modelnya adalah dia bisa hanya turun saja, kemudian dia bisa lebih energetik ke kanan ke kiri. Nah, sekarang yang terakhir ini environment-nya dibuat wumpus, bisa pakai wumpus environment, bisa dicoba juga ya. Ini bisa dicoba dijalankan. Nah, ini lebih variatif lagi bentuknya seperti ini ya. Ya, ini bentuknya untuk yang environment wumpus ya. Ini variasinya, jadi ini adalah variasi lain untuk blind dog bisa mencari makanan dan minuman ya. Cuman ini nggak divisualisasikan. Coba kalau ini di run, oh ini ya. Ini tinggal di entry saja. Dia mau ke step berapa? Oh, nggak tahu efeknya. Ini yang wumpus tidak terlalu jelas ya. Jadi pergerakannya seperti apa. Anda mungkin bisa coba ganti-ganti. Ininya yang penting untuk mendapatkan ini ya, variasi lain lah ini ya. Variasi lain dari environment. Kalau ini tadi environmentnya cuma dibuat 2 dimensi yang seperti ini. Nah, yang kalau ini lebih kreatif lagi ya. Cuman tadi posisinya dia untuk mendapatkan makanan minum seperti apa jadinya. Ini yang saya belum tahu caranya ini. Ini bisa diisi seperti apa. Jadi step ini kan, program step ini yang ini ya. Dari function step ini jalankan ini, isinya ini. Ini ada global untuk variabel global ini namanya. Ada grid sama way. Kemudian W-nya itu sendiri kan berarti butuh penjelasan lain, Anda butuh di function yang lain. Nah, di sini, di program ini ada W ya. W ini variabel global tadi, dia isinya adalah wumpus environment dengan program ini. Berarti di sini W ini adalah variabel, tapi isinya juga ada function, functionnya namanya wumpus environment. Nah, wumpus environment ini berarti Anda harus cek lagi, wumpus environment-nya adalah tidak ada di sini ya. Ini kan tidak ada. Berarti ini di tempat lain. Wumpus environment. Ini Anda boleh cek dulu wumpus environment-nya. Apa di atas malah ya. Di atas ada enggak? Wumpus environment, cuma satu ya. Nah, berarti kalau seperti ini berarti apa? Ini adalah built-in ya, built-in berarti Anda boleh cek di Google. Di Google tadi ya. Ada function namanya, nah ini, wumpus environment ya. Word in artificial intelligence. Nah, environment, visualization, wumpus word description, concept visualization for solving wumpus problem ya. Jadi ini ada function. Nah, di
mana tempatnya? Ya tetap di AIMA tadi ya. Jadi ini bentuknya di sini. Jadi ini bisa berarti ada di dalam kelas-kelas yang dipanggil oleh apa? Yang dipanggil oleh, ini kan Anda butuh function ini, rumpus ini, tapi Anda cari di atas-atasnya nggak ada kan? Nah kalau tidak ada berarti rumpus ini di mana gitu kan? Ini ada cek, jadi kita sudah search dari atas, sudah tidak ada ini. Nah, tetapi apa? Ini adanya cuma satu, ya ini tadi. Nah, tapi kan tadi Anda program ini adalah memanggil modul agent ini ya, sama notebook dan lain-lain, kan banyak. Nah, agent sendiri dalamnya seperti ini. Nah, di sini coba dicek sekalian, apakah ada di sini rumpusnya. Nah, ada di sini ternyata ya. Jadi rumpus environment ini function yang ada di modul agent ini ya. Nah, ini harus Anda lihat juga di sini seperti apa. Nah, di sini function atau kelas ya, bentuknya adalah kelas dari rumpus ini. Ya, ini katanya disebut function, ya mirip penggunaannya memang seperti function. Tapi nah, biasanya kalau di kelas ini dalamnya masih ada function-function lain lagi nih. Ini dev ini kan function lagi. Nah, ini Anda harus pelajari. Ya, seperti inilah kira-kira. Ini dalamnya rumpus ini ya. Ya, ini cara ininya, cuman ini sudah termasuk ya kompleks ya. Meskipun hanya pindah-pindah lokasi atau posisi ya, ini tapi sebenarnya secara coding ini sudah termasuk yang sudah kompleks ya. Ini saya kira kita kali ini hanya membahas contohnya saja. Jadi tadi kalau di sini di codingnya muncul ada rumpus, tapi ternyata rumpusnya ini tidak ada. Ini rumpusnya tidak ada di sini, berarti ada di tempat lain. Mencari di tempat lainnya harus dilihat dari kelas-kelas yang dipanggil. Ini kan ada agent, ada notebook dan lain-lain. Ini kita masuk yang ke agent tadi, ke modul agent. Nah, di sini baru ketemu kelas rumpusnya ya. Nah, seperti itu saja. Ini supaya ada gambaran untuk intelligent agent secara codingnya menggunakan Python Jupyter Notebook ya. Sorry ini telinga saya pusing sekali kalau pakai ini ya, headset. Mungkin ada yang ditanyakan untuk Python Jupyter Notebook dari Intelligent Agent pemrogramannya? Ada yang mau ditanyakan? Pusing sekali saya. Nggak biasa pakai ini, nggak enak headsetnya ini. Baik, kalau tidak ada, mungkin yang Intelligent Agent sudah bisa kita selesaikan. Jadi baik konsep, teori maupun pemrogramannya ya. Untuk selanjutnya kita sudah bisa switch ke materi yang lain seperti searching dan lain-lainnya. Jadi nanti ada persiapan berikutnya Anda bisa lihat di materi buku AI Modern Approach-nya Russell ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu ya. Anda mungkin bisa belajar mandiri dulu untuk menambah ininya, implementasinya. Jadi Anda bisa seperti itu, bisa juga nyari di contoh lain untuk simple intelligent agent yang lain menggunakan Python. Anda bisa cari juga di internet. Saya kira contoh yang lain boleh tidak dari yang AIMA tadi ya, tapi pakai yang AIMA tadi sudah lumayan. Saya kira. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Ya, oke lah. Jadi saya kira kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Anda pengembangannya bisa extend sendiri, bisa belajar sendiri untuk pengembangan dari Intelligent Agent ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap menjaga kesehatan ya. Malah copot.
terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dulu sekian. Insya Allah ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.